Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum bi nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fihi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, rizki, umur, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang paling mahal, sebagai nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tanpa keimanan dan keislaman, maka kita adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, dan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya sebagaimana firman Allah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang beriman dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Lalu apa balasan bagi mereka? Jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Mereka diberikan balasan surga Aden, surga yang paling indah. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, demikian itu adalah balasan bagi rasa takut mereka kepada Rabb mereka. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita syukuri nikmat yang sudah ada pada kita ini yang begitu mahal nilainya ini, dengan cara tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat yang sudah ada ini ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian, dan jika kalian ingkar, maka ketahuilah azabku amat pedih.
Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan tidak lupa pula pada kesempatan yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada segenap jamaah kaum muslimin, terutama kepada diri khatib pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pun harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena hanya takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, rasa takut kepada azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang yang beriman. Ia takut jika amal yang ia kerjakan rusak atau bahkan tertolak. Oleh karenanya ia senantiasa memperbaiki dan menambah amal-amal kebaikannya. Ia takut timbangan amal kebaikannya lebih ringan dibandingkan timbangan amal keburukannya. Ia takut jika akhir kehidupannya diberikan tempat yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu ringan, maka dia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sungguh panas api neraka itu sangat luar biasa. 3000 tahun Allah memanaskan api neraka. 1000 tahun pertama warnanya merah. Dipanaskan lagi, kata Allah belum panas. Dipanaskan lagi 1000 tahun menjadi berwarna biru. Kata Allah belum panas juga. Dipanaskan lagi menjadi berwarna hitam. Itulah api neraka. Dan api di dunia ini adalah asalnya dari api neraka yang dibawa oleh malaikat sebesar biji sawi. Ya, itu pun dicelupkan 70.000 kali ke dalam lautan, baru disimpan di atas gunung, gunung meleleh. Jadi luar biasa, ya, yang diancamkan oleh Allah kepada manusia, hanya manusia saja yang belum menyadarinya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu jika timbangan kebaikan setara dengan timbangan keburukan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwa ketika dia duduk di samping Abdullah bin Umar ketika berkunjung ke rumahnya Khabbab, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Abdullah bin Umar, tidak pernahkah engkau mendengar riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa barang siapa yang keluar rumah berniat untuk melaksanakan solat jenazah, lalu dia mengiringi jenazah tersebut sampai ke kuburannya, maka dia mendapat 2 qirot pahala, yang mana 1 qirotnya sebesar gunung Uhud. Lalu kemudian barang siapa yang menyolatkan jenazah, dia kembali ke rumahnya, setelah sholat jenazah dia kembali ke rumahnya, artinya tidak sampai mengantar ke kuburan, maka dia mendapatkan pahala 1 bukit Uhud." Mendengar perkataan tersebut, Abdullah bin Umar meminta kepada Khabbab untuk mendatangi rumah Ibunda Aisyah untuk menanyakan kebenaran riwayat tersebut. Sambil menunggu utusannya, Abdullah bin Umar mengambil 1 batu kerikil dari masjid. Ya, maklum masjid dahulu hanya berlantaikan tanah dan kerikil. Dia membolak-balikkan batu kerikil tersebut dengan tangannya karena gelisah. Beberapa saat kemudian datanglah Khabbab dan berkata, Aisyah berkata bahwa benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengiringi jenazah tersebut sampai ke kuburannya,
maka dia mendapat 2 kirot pahala, yang mana 1 kirotnya sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa yang menyolatkan jenazah lalu dia balik ke rumahnya, maka mendapat 1 bukit Uhud. Hadis riwayat Muslim. Mendengar itu, ya, Abdullah bin Umar melemparkan batu kerikil yang ada di tangannya dan berkata, sungguh saya telah kehilangan banyak kirot pahala. Sungguh saya telah kehilangan banyak kirot pahala. Jadi seperti inilah jiwa-jiwa yang senantiasa bermuhasabah, menghisap dirinya, menghitung-hitung amalnya. Ya, sudah berapa banyak amal kebaikan yang ia kerjakan, sudah berapa banyak amal keburukan yang dia kerjakan atau belum mampu dia tinggalkan. Dan orang yang senantiasa bermuhasabah ini, dia tidak hanya sekedar menghitung-hitung amal yang telah dia kerjakan, akan tetapi juga mengingat, ya, mengingat-ingat amalan apa yang mesti dia kerjakan, ya, tapi dia belum mampu lakukan. Dia cari-cari tahu seperti itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah bermurah hati kepada orang-orang beriman. Bayangkan saja, satu kebaikan itu ditulis oleh Allah, dibalas oleh Allah 10 sampai 100 bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga kali lipat satu kebaikan. Sedangkan satu dosa ditulis 1, ya, ditulis 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bikin urutan angkanya, satu kebaikan itu akan ditulis angkanya 10, 100, 700 bahkan tak terhingga. Sedangkan dosa-dosa itu ditulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka alangkah ajaib, alangkah anehnya apabila seseorang yang amal kebaikannya itu lebih ringan dibandingkan amal keburukannya. Bayangkan, sudah sekian kali lipat Allah gandakan satu kebaikan, kok masih ringan amal kebaikannya. Ini kata ya Hasan Al-Basri, sungguh pahala orang yang beriman itu dilipat gandakan sampai sekian kali lipat, sedangkan satu dosa itu hanya ditulis 1, maka alangkah celakanya, kata Hasan Al-Basri, seseorang yang kelipatannya lebih ringan daripada satuannya. Artinya pahala kebaikannya itu lebih ringan daripada keburukannya. Ini orang yang celaka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Selagi masih ada waktu di mana kita masih berkesempatan memperberat daun timbangan kebaikan dan mengurangi atau bahkan mengosongkan daun timbangan keburukan, maka sudah selayaknya kita senantiasa menghitung dan memperkirakan timbangan amal yang telah kita lakukan sebelum nantinya amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sudah tidak ada waktu atau kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Hanya berdasarkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, barangkali kita sering meremehkan beberapa amalan sunnah yang memiliki fadilah besar karena kita lupa akan yaumul mizan, hari di mana segala amal perbuatan ditimbang baik ataupun buruknya. Lalu bagaimana kalau sekiranya daun timbangan kita itu sejajar? Kalau berat salah satu sudah jelas, ya. Kalau berat kebaikannya fahuwa fi isatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Kalau berat keburukannya fa ummuhu hawiyah, dia berada di dalam hawiyah. Nah, bagaimana kalau timbangan ini sejajar? Ya, di mana kira-kira posisi orang ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, ya. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-46, bagaimana Allah tempatkan orang-orang yang daun timbangannya ini sejajar. Mereka menunggu di situ dalam keadaan ketidakpastian, di mana Allah akan menempatkan dia. Memang betul amalan dia dapat menyelamatkan dia dari neraka, akan tetapi belum cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka di saat itulah dia mulai berandai-andai.
seandainya saya bersedekah sedikit lagi, seandainya saya sholat sunnah 2 rakaat saja, seandainya saya tambah lagi bacaan Al-Quran saya 1 halaman, yang mana 1 hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Dia hanya bisa berandai-andai saja ketika itu. Nah, pada saat itulah baru kita atau orang-orang itu menyadari betapa berharganya sebuah amal. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bainahuma hijab," dan di antara keduanya, yakni surga dan neraka itu ada hijab, ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifun, dan di atas a'raf itu ada orang-orang yang mengetahui, yang mengenali kullam bisimahum, yang mengenali mereka, yakni penduduk surga dan neraka ini, mereka dapat melihatnya dan mengenali dari tanda-tanda mereka. Ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan perdebatan para ulama tentang ayat ini, akan tetapi bermuara pada makna yang dekat, bahwa yang dimaksud dengan a'raf adalah tempat orang-orang yang amal kebaikan dan amal keburukannya itu sejajar, seimbang, maka ditempatkan mereka di situ, di tempat yang tinggi antara pembatas surga dan neraka, sehingga mereka bisa melihat keadaan 2 tempat tersebut. Ya, ketika mereka melihat kenikmatan surga dengan berbagai kenikmatannya, mereka berkata kepada penduduk surga, ya, salamun alaikum wa nadau ashabal jannah. Mereka berkata kepada penduduk surga, salamun alaikum, selamat atas kalian. Lam yadkhuluha, mereka belumlah memasuki surga, wahum yat'amun, padahal mereka sangat ingin sekali masuk surga. Coba kita lihat ya, ketika di dunia ini saja kita melihat yang indah, melihat yang nikmat, kita tentu ingin, kepingin, ya. Ini di saat ya penentuan di mana kita mau ditempatkan oleh Allah, antara 2 saja di sana nanti. Ya, kalau di dunia kita pingin sesuatu, bisa kita pulang ke rumah, bisa kita beli. Kalau di sana sudah tidak ada, amal yang menentukan. Jadi mereka betul-betul sangat ingin sekali masuk ke dalam surga. Lalu mereka berkata, seandainya dahulu ya ada 1 amal saja yang menambah berat daun timbangan saya, tentu saya sudah berada bersama orang-orang yang di dalam surga. Dan ketika mereka melihat keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka pun ketakutan. Jangan-jangan nanti tempat terakhir saya ya di dalam neraka ini. Seandainya ada 1 dosa ya yang ditinggalkan atau suatu amalan yang bisa menghapus keburukan, maka selamatlah saya dari api neraka ini. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk saat-saat seperti itulah kita banyak mengingat agar kita tidak meremehkan 1 kebaikan pun yang Allah berikan peluang untuk kita. Tidak akan kita biarkan lagi terlewat keutamaan berjalan menuju masjid, di mana 1 langkah bisa menambah kebaikan dan 1 langkah menggugurkan dosa-dosa. Tidak akan kita remehkan lagi sedekah meskipun dengan sedikit. Dan tidak kita akan remehkan lagi keutamaan membaca Al-Quran, yang mana 1 hurufnya diberikan ganjaran 10 kebaikan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, segala sesuatu yang menempel padanya Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, karena dia pembawa wahyu Al-Quran. Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, karena dia diberi mukjizat Al-Quran. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, karena diturunkan padanya Al-Quran. Hari yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, karena padanya diturunkan Al-Quran. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran ini,
kita berharap kepada Allah ditempatkan di surga yang paling tinggi, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Jadi ketika masuk surga itu yang pertama kali dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Jadi baca Al-Qur'an dan naiklah satu tingkatannya. Ya, kama kunta turatilu fid dunya, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Baca satu ayat naik satu tingkat, baca dua ayat naik tingkat kedua, begitu seterusnya. Jadi ternyata surga ini jumlahnya sebanyak ayat Al-Qur'an. Maka dengan Al-Qur'an orang akan mencapai puncak tertinggi dari surga. Jadi begitulah, apa saja menempel dengan Al-Quran akan jadi mulia. Bahkan kertas biasa, benda mati biasa seperti pelepah kurma, tulang atau kertas semacam ini, kalau dituliskan Al-Quran, maka kita tidak akan berani menyimpannya sembarangan. Pasti akan dimuliakan. Pasti kita akan tidak simpan di lantai begitu saja. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surganya tingkat tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah pertama yang kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada khutbah yang kedua ini khatib berwasiat kepada segenap jamaah kaum muslimin, terutama kepada diri khatib pribadi, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan takwa ini sebaik-baiknya bekal bagi kita menuju perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Maka ambillah bekal yang terbaik, kata Allah itu, yaitu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu salah satu sifat orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kami bacakan di khutbah yang pertama tadi, surga dengan segala keindahannya itu diberikan oleh Allah karena rasa takut yang ada pada diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rasa takut itu dibuktikan dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga jangan meremehkan segala amal kebaikan walaupun kita pandang kecil. Karena nanti pada saat ditimbang amal, sungguh sangat kita berharap daun timbangan amal kebaikan kita lah yang lebih berat. Ya, jangan kita remehkan seperti sekali-sekali ibadah sholat Jumat ini kan sekali sepekan. Ya, jangan kita remehkan datang ketika ada waktu, kita usahakan datang untuk di awal waktu, karena keutamaannya sungguh sangat besar. Sama saja dia bersedekah sebesar gunung. Ya, terus yang kedua sama saja dia bersedekah sebesar onta, kambing, terus ayam, telur. Nah, kalau sudah azan dikumandangkan, maka malaikat akan menutup buku catatan amal, catatan orang yang hadir Jumat. Ya, jadi malaikat ikut mendengarkan khutbah Jumat. Jadi rugi rasanya kalau kita amal yang sekali sepekan ini kita lalaikan. Ya, oleh karena itu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada amal-amal yang kita ketahui yang ada keutamaan-keutamaannya walaupun itu sedikit, maka laksanakanlah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini dulu khutbah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan adapun yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah ataupun keliru itu datang daripada diri kami pribadi. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'alal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ihwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.